Nah, ini. Mari kita baca pelan-pelan terkait dengan Matius tadi, Bapak Ibu. Terkait karena apa? Ini perintah menggembalakan. Tadi sudah didirikan gereja, di atasnya Petrus sebagai pemimpin, sudah diberikan tugas, sudah diberikan berkuasa melepas dan mengikat, sudah diberikan kunci. Sekarang diperintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita baca pelan-pelan. Dari ayat 15. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari kita renungkan. Kata-kata ini juga bukan hanya kata-kata kosong dan tidak ada isinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk pertama kali Yesus memberi perintah. Kenapa ini perintah? Kalimatnya ada kata lah. Oke. Kalau dalam konsep bahasa Indonesia. Yang ayat selanjutnya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dua kali. Oke, sudah dua kali Yesus beri perintah. Itu artinya itu bukan hanya sekedar kata kalau Anda baca di mimbar gerejamu. Ya, tidak sekedar kata. Kita lanjut. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, apa Bapak Ibu? "Gembalakanlah domba-dombaku." Sudah 3 kali bukan? Coba belajar mengenai makna dari angka dalam tradisinya Yahudi. Sudah 3 kali disebut. Itu artinya Bapak Ibu, ini penting. Ini harus direalisasikan, bukan sekedar didengar. Nah, kisah selanjutnya Bapak Ibu, setelah dia memerintahkan menggembalakan, ternyata bercerita bagaimana Rasul Petrus wafat di kota Roma pada tahun 67 bersama Rasul Paulus. Ia disalib terbalik. Ya, Rasul Petrus disalib terbalik pada usianya yang sudah cukup tua. Ya. Oke. Ayat 18. Kita lihat bagaimana nubuat Yesus tentang kematian Rasul Petrus pada saat dia menggembalakan nanti. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan oleh Kristus ya Bapak Ibu, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke. Ini Yesus menubuatkan dalam masa-masa penggembalaan Rasul Petrus nantinya, dia akan wafat pada usia tuanya. Ya. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Yesus memanggil mereka sebagai para murid, mereka kan sudah nelayan. Berarti mereka sudah, ya bisa jadi sudah anak muda atau orang tua ya. Tadi saya katakan beliau wafat tahun 67. Kalau Tuhan Yesus memanggil mereka di umur di tahun 30,
tapi mereka sudah dewasa, berarti kalau ditambah 30 lagi berarti 60. Berarti ya usia mereka sudah tua. Ya bisa dikatakan anggaplah ketika mereka dipanggil Tuhan Yesus mereka sudah nelayan, itu berarti usia-usianya mungkin 25, 30 kah, 20 kah. Tinggal ditambah aja. Berarti usia mereka memang sudah tua. 60-an ya, 60-an usianya. Kira-kira ya itu ya. Oke, kita perkirakan ketika mereka dipanggil Tuhan Yesus sebagai murid. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu mencari ya Bapak Ibu, ada bahasa Indonesianya loh, Kisah Penyaliban Petrus. Ternyata sudah ada filmnya Bapak Ibu. Ada filmnya yang full ya, full video, ada. Bahasa Indonesia juga ada terjemahannya, ada. Cari aja Bapak Ibu, Kisah Penyaliban Rasul Petrus. Cari di YouTube nanti muncul. Di saat tuanya. Genaplah nubuat Kristus. Dan otomatis apa yang dia sebut menggembalakan domba-domba tadi itu juga genap. Apa yang dia sebutkan memuliakan Allah juga sama. Karena Rasul Petrus tidak menyerahkan imannya kepada Kaisar Nero. Dia berani mati demi imannya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Ada dasar-dasar yang lain, ya, bukan hanya satu, Bapak Ibu. Jadi kita menunjukkan semuanya ya, Bapak Ibu ya, bukan hanya satu. Ya, magisterium itu bukan hanya satu dasarnya. Misalnya, ada dalam Lukas 6, ya. Oke, saya buka ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi dasarnya yang lain. Oke. Lukas 6. Oke, Bapak Ibu, harap bersabar, ini ujian. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Oke. Kita lihat 12. Oke, sebentar. 12 kemudian 16. Oke, let's go. Ini dasar-dasar magisterium dalam kitab suci. Oke. Oke. Nah, di sini ya. Oke, saya naikkan dulu Saudara SSCE. Salve saudaraku, saya lanjutkan sebentar. Setelah ini nanti boleh SSCE. Oke. Salve Bung Gea. Oke. Ya, lanjutkan Siap. Bung. Siap. Oke, baik. Ini kita tunjukkan saja dulu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab suci juga Kristus memilih dan memilah ya murid-muridnya ya. Kita tahu dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu punya murid 70 yang lainnya. Tapi dia hanya 12 dia sebut sebagai rasul. Nah, ketika mereka ya dipilih oleh Tuhan Yesus, berarti apa? Kenapa bukan yang 70? Kenapa hanya yang 12? Mereka diberikan otoritas. Tentunya tidak sama, ya. Ada yang menjadi ketua dari para rasul dan ada yang menjadi anggota. Ini terkait magisterium gereja. Kuasa mengajar gereja itu hanya diberikan kepada orang tertentu. Kalau seandainya semua orang diberikan kuasa mengajar, maka pertanyaannya kenapa Yesus tidak menganggap 70 murid itu adalah juga rasul, tetapi hanya disebut murid-muridnya. Nah, itu alasannya. Oke, nanti mungkin bisa kita pertajam lebih jauh. Sekarang ada sekitar beberapa ayat lagi sebelum saya berikan kepada saudara kita. Saudara kita SSC. Yohanes 20. Nah, kita buka ya. Yohanes 20. Ini juga sama. Dia berikan otoritas. Oke. Yohanes 20. Kita buka Yohanes 20. Oke, agak lama ini Bapak Ibu ya. Harap bersabar.
Karena orang sabar akan disayang Tuhan dan disayang oleh pacarnya. Oke. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Oke. Ayat 21. Oke, 21 23. Oke. Orang sabar disayang Tuhan juga sekaligus disayang pacarnya. Oke. Kita lanjut. Kita buka apa yang diberikan otoritas di sini oleh Yesus kepada para muridnya. Dan kemudian nanti ini, kuasa ini tidak hilang ketika para muridnya itu wafat. Tetapi pengajaran itu terus dihidupkan, terus dipelihara oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa itu? Disebut sakramen tobat. Sakramen pengakuan dosa. Apa kuasa yang diberikan? Jadi kuasa ini tidak hilang ketika kelompok para rasul itu wafat. Kalau mengatakan bahwa ini tidak berlaku untuk kelompok setelah para rasul wafat, maka pertanyaannya kenapa kitab suci masih berlaku? Sementara ceritanya hanya berhenti di Kisah Para Rasul 28. Dan juga dalam kitab Wahyu. Seharusnya berhenti sudah itu. Di abad sekarang nggak ada itu. Nah, itu kan konsekuensi dari pernyataan. Oke. Yohanes 20 misalnya Bapak Ibu dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Ayat kitab suci ini, perikop ini, pertama-tama perintahnya diberikan kepada para rasulnya. Dan kuasa yang diberikan Kristus kepada para rasulnya ini nanti diwariskan melalui tahbisan imamat. Suksesi apostolik. Suksesi apostolik yang lain itu sudah terputus pada abad ke-16. Makanya mereka tidak ada sakramen pengakuan dosa, tidak ada sakramen tobat. Karena sudah putus kuasa mengajar itu. Ini diwariskan Bapak Ibu. Ayat ini tidak tinggal sebagai ayat begitu saja, tidak ada artinya. Ya. Jadi tugas yang sama ini setelah kematian para rasul diwariskan